Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah pembimbing perjanjian baru. Hari ini kita akan membahas tentang siapakah Paulus. Namun sebelum saya menguraikan tentang siapakah Paulus, saya menjelaskan tentang silabus kita. Silabus kita akan saya kirim hari ini dan mohon nanti dipelajari tentang silabus ini. Karena 2 minggu ke depan setelah hari ini, kita akan mendengar laporan bacaan dari saudara-saudara. Laporan bacaan itu akan dimulai oleh kelompok 1, dan siapa nama-nama kelompok 1 itu berkonsultasi dengan Komti, yaitu mulai dari alfabet dari absensi kita. Nanti bagi 6 lah, maka kalau ada misalnya kelas itu 24, bagi 6, berarti satu kelompok itu 4, dimulai nanti dari nomor 1 dalam absen itu. Itulah. Lalu kemudian tulislah laporan bacaan itu sepanjang 2-3 halaman, lalu itu baca, rekam dalam video, lalu nanti setelah direkam dalam video, kirimkan linknya di dalam makalahmu itu. Linknya itu copy, lalu paste ke link atau ke makalahmu, lalu makalahmu itulah kirim ke grup WA kita, WA grup kita. Lalu nanti pada saat kuliah minggu depannya, kita akan menonton link video teman-teman kita itu, lalu setelah itu kita akan berdiskusi di WA grup. Nah, inilah yang akan saya jelaskan. Karena itu mohon nanti dibaca silabus kita dan segera cari bukunya di perpustakaan ataupun di toko-toko buku. Nah, saya coba memang mencari buku e-booknya, ternyata buku-buku itu belum ada yang e-book, sehingga sulit bagi saya untuk mencari e-booknya. Tapi silakanlah sebagai mahasiswa mencari buku itu dimanapun ada. Demikian penjelasan saya tentang silabus, sehingga jangan bertanya lagi kepada saya, Pak, mana silabusnya, mana silabusnya. Malah saya menjawab itu. Karena ada waktu kita menjawabnya, yaitu dalam perkuliahan seperti ini. Oke, baik. Saya akan membahas tentang siapakah Paulus. Nah, siapakah Paulus yang akan kita bahas hari ini merupakan pengenalan kita terhadap Paulus secara mendasar dulu. Saya yakin bahwa kalian sudah pernah mendengar cerita tentang Paulus, entahkah itu dalam cerita sekolah minggu atau mungkin di pembimbing PB1 dulu. Nah, itu yang mungkin pengenalan kita pertama. Lalu saya mau jelaskan juga bahwa pembimbing PB2 ini merupakan lanjutan dari pembimbing PB1. Pembimbing PB1 itu dimulai dari kitab Injil Matius sampai Kisah Para Rasul. Lalu kita sekarang belajar tentang pembimbing perjanjian baru 2, itu dimulai dari Roma sampai Wahyu. Jadi kita fokus pada pembahasan kitab Roma sampai Wahyu. Nah, jadi fokus kita akan membahas kitab demi kitab dari perjanjian baru bagian yang kedua. Nah, tentu di bagian yang kedua ini tokoh utama yang berperan ialah Paulus. Kalau di pembimbing perjanjian baru 1, tokoh utama yang kalian bahas itu tentu penulis-penulis kitab Injil, termasuk juga Yesus.
Nah, itu yang dibahas, siapakah penulis Injil Matius. Dan tentu akan membahas Yesus sebagai pokok berita dan membahas murid-murid Yesus. Tetapi dalam Perjanjian Baru 2, tokoh utama yang akan kita bahas ialah Paulus. Karena itu kita perlu melihat siapakah Paulus. Nah, Paulus latar belakangnya adalah seorang Yahudi yang dulunya dia adalah penganiaya umat Kristen. Tetapi dalam cerita yang kita baca dalam kitab suci, dia mengalami pertobatan. Nah, kita melihat dulu latar belakang siapakah Paulus. Latar belakangnya, siapa rupanya Paulus ini? Paulus adalah seorang Yahudi yang dilahirkan di Tarsus. Tarsus itu sebuah kota metropolis Romawi dan pastinya dia di provinsi Kilikia. Nanti kita bisa baca Kisah Rasul 22 ayat 3. Nah, di kota inilah Paulus dilahirkan dari seorang keluarga Yahudi. Dan kelahiran Paulus itu diperkirakan antara tahun 3 sampai 10 sebelum Kristus. Setelah Kristus. Nah, Paulus dilahirkan dari orang tua berkebangsaan Yahudi. Khususnya dia dari suku Benyamin. Dalam Roma 11 ayat 1 nanti kita lihat bahwa dia adalah suku Benjamin. Orang tua Paulus ini berimigrasi ke Tarsus dari Palestina. Imigrasi artinya berpindah lokal ya. Namun dia adalah sebagai orang Yahudi yang taat. Walau mereka pindah ke Tarsus dari Palestina, bukan berarti dia bukan Yahudi yang taat, tapi dia adalah Yahudi yang taat. Filipi 3:5 nanti. Dan dari segi ekonomi, status sosial Paulus adalah cukup berada karena orang tua Paulus memberikan pendidikan yang baik kepada Paulus. Jadi kalau ada orang tua yang memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, itu indikasi mereka itu berada, artinya orang kaya. Ketika Paulus disebut tadi dia lahir antara tahun 3 sampai 10 maksud saya, tahun 3 sampai 10 setelah Kristus, maka kelahiran Paulus itu hampir sama dengan kelahiran Kristus. Artinya mereka sebaya lah. Sehingga usia Paulus dengan usia Yesus pada waktu itu ya mungkin beda-beda tipis. Kemudian pada zamannya Paulus sebagai seorang Yahudi yang tinggal di kota Tarsus terus memakai kesempatan itu untuk belajar. Mengapa? Karena kota Tarsus itu adalah kota pendidikan. Ini merupakan kota pendidikan tinggi. Bahkan tidak hanya kota pendidikan tinggi, Tarsus itu merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Itu sebab Paulus itu orang pintar, orang pandai. Bahkan dia orang cerdik pandai.
Nah, walau dia tinggal di kota Tarsus yang berkebudayaan Yunani dan kafir, Paulus tidak merasa senang. Bahkan sebenarnya dia tidak merasa terganggu dengan keadaan kebudayaan asing itu. Dia merasa enjoy, itu maksudnya. Paulus tidak merasa menganggap kebudayaan Yahudi, kebudayaan Yunani itu menjadi sebuah tantangan yang membuat dia terganggu, tidak. Tetapi dia sangat menikmati kebudayaan Yunani dan tanda petik kafir. Kafir dalam arti di luar kebudayaan Yahudi. Nah, orang tuanya sendiri adalah orang Yahudi saya katakan tadi dan berkewarganegaraan Roma. Sebagai seorang Yahudi yang berkebudayaan Roma, orang tuanya menjaga Paulus ketat dari pengaruh-pengaruh kebudayaan lain, termasuk tadi Yunani, supaya dia tetap taat kepada keyahudiannya. Nah, memang ternyata dalam perjalanan kehidupan Paulus, pengaruh itu tidak mungkin tak terelakkan ya, karena dia sudah bergaul dengan orang-orang Yahudi, Yunani, kemudian orang-orang Yunani dan suku-suku lain juga di sekitar Tarsus. Maka pengaruh pemikiran Yahudi Yunani dan pengaruh pikiran Yunani ada dalam diri Paulus. Itu terlihat dari syair-syair yang ditulis oleh penyair-penyair. Paulus misalnya menulis surat Paulus ya, di dalam rujukannya dia menulis kepada penyair-penyair, misalnya kepada Epimenides, Aratus, Menander. Di situ tampak dia kelihatan ada corak berpikir Yunani. Nah, jadi dalam pengaruh pemikiran Paulus ini, akibat dari pemikiran-pemikiran Yunani nanti, akan mempengaruhi juga dalam tulisan-tulisannya atau surat-suratnya yang dikirim kepada jemaat-jemaat dan kemudian surat-surat penggembalaan yang dikirim kepada Titus dan juga kepada Timotius. Nah, kemudian pada waktu Paulus itu muda, orang tuanya berkeinginan agar Paulus itu menjadi seorang rabi. Rabi itu adalah guru dalam bahasa Ibrani. Nah, karenanya orang tua Paulus itu menyuruh Paulus itu untuk belajar tradisi-tradisi Yahudi melalui pendidikan yang teratur di sinagoge. Artinya sinagoge setempat, yaitu di Tarsus. Itulah sebabnya Paulus sangat paham dan lihai membaca kitab Septuaginta. Kitab Septuaginta mungkin kalian sudah tahu, yaitu kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, selain belajar kitab suci, Paulus juga belajar membuat tenda. Nanti dalam penginjilan Paulus ini menjadi penting karena dalam penginjilannya terkadang dia membutuhkan dana, lalu dari penjualan tenda inilah dia akan menggunakan dana penginjilannya. Nah, mengapa sewaktu dia belajar tentang hukum Taurat, misalnya tentang Septuaginta, isi kitab suci, dia belajar membuat tenda? Karena pada waktu itu setiap murid yang belajar hukum Taurat harus dianjurkan mempelajari keterampilan-keterampilan sampingan yang menuntut ilmu.
Nah itu jelas nanti di kemudian hari seperti saya katakan tadi, itu sangat bermanfaat dalam penginjilannya juga dalam kehidupannya. Memang ini penting sebenarnya bagi para calon pendeta ya atau sarjana-sarjana teologi, supaya dalam persiapannya menjadi hamba Tuhan dia punya keterampilan lain, sehingga keterampilan lain itu nanti akan mendukung dia menjadi pendeta di jemaat. Memang di Indonesia tamat SMA bisa masuk sekolah teologi, sehingga kita tidak punya keahlian lain. Kalau di luar negeri itu orang yang mau jadi pendeta atau menjadi pelayan Tuhan, dia harus tamat dulu sekolah umum baru masuk sekolah teologi, sehingga dia punya keahlian khusus yang akan menambah kekuatannya nanti dalam melayani. Ini kan kita dari SMA lalu masuk sekolah teologi, tamat lalu calon pendeta dan pendeta. Kita tidak punya keahlian. Paulus ini punya keahlian membuat tenda, sehingga itu mendukung dia dalam penginjilannya. Nah di kota Tarsus itu Paulus mendapat belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Saya sudah singgung tadi di atas. Dan disitulah kesempatan bagi dia untuk memperkenalkan Injil kepada bangsa-bangsa lain dengan cara yang baik. Nah tadi walau dia seorang Yahudi, tetapi dia punya pergaulan yang baik dengan agama Yahudi, dan itu modalnya lagi untuk memberitakan Injil kepada orang lain dengan baik. Walau dulu dia memang seorang Yahudi yang taat yang melawan kekristenan, tetapi setelah dia menerima Kristus, persahabatannya dengan orang Yahudi dan Yunani menjadikan Injil itu cepat tersebar. Ini yang menarik. Nah, kita sudah belajar tentang kelahiran Paulus dan cerita tentang keluarganya. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan Paulus secara Yahudi. Nah, pendidikan Paulus secara Yahudi dipromosikan oleh Joshua ben Gamala. Artinya Paulus belajar dengan Joshua ben Gamala. Cuma persoalannya memang tidak kita ketahui apakah Paulus menjadi murid dari Joshua ben Gamala ini, atau dia memperoleh pendidikan dasar dari ayahnya, istilah sekarang itu homeschooling. Tetapi Joshua ben Gamala itu menjadi seorang tokoh pendidik yang kemungkinan juga Paulus belajar daripadanya. Nah kemudian setelah tamat sekolah dasar itu, Paulus masuk ke sekolah pendidikan lanjutan, kalau istilah sekarang itu SMP, di tengah-tengah bangsa Yahudi, sekitar tahun 75. Yaitu dengan sekolah Simon ben Shetach. Artinya sekolah Simon ben Shetach ini sudah ada sejak tahun 75 sebelum Kristus ya. Disitulah lanjutan sekolah Paulus, itu maksudnya. Jadi dari sekolah dasar, kemungkinan dia masuk ke sekolah Joshua ben Gamala atau dididik oleh ayahnya ibunya di rumah sebagai homeschooling. Dia melanjutkan sekolah kepada sekolah Simon ben Shetach. Sekolah Simon ben Shetach itu sudah ada tahun 75 sebelum Kristus. Dan Paulus menerima pendidikan tinggi setelah dari sekolah Simon ben Shetach itu di kalangan Yahudi sejak zaman Ezra. Jadi dia sudah masuk kepada pendidikan tinggi sejak zaman Ezra. Nah, terakhir dia belajar dengan Gamaliel. Gamaliel ini ialah tokoh pendidikan Yahudi yang paling terkenal. Dan pemikiran-pemikiran Gamaliel nanti akan banyak mempengaruhi
pemikiran Paulus. Intinya adalah Paulus belajar sejak kecil sampai dewasa hingga memperoleh pendidikan tinggi. Istilah sekarang ini sekolah tinggi teologi lain. Dan dia sudah paham betul tentang teologi Yahudi, tentang hukum Taurat, tentang isi-isi kitab suci. Semua dia sudah hafal dan dia sudah percaya. Itu pendidikannya secara Yahudi. Lalu dia tentu saya katakan tadi dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran lain dari suku-suku lain, termasuk dari pemikiran Yunani. Maka kita akan melihat bagaimana latar pendidikan kejunanian Paulus, bagaimana latar pendidikannya. Nah, latar pendidikan Paulus secara Yunani, tentu dia tidak pernah memasuki sekolah informal Yunani karena itu dilarang keras oleh ayahnya. Tetapi dia selalu mempelajari kehidupan orang-orang Yunani ketika dia bersentuhan dengan orang-orang Yunani. Dari beberapa kutipan sastra Yunani dalam Kisah Para Rasul tentang Areopagus di Athena menunjukkan bahwa kutipan-kutipan yang digunakan dalam masyarakat Yunani itu digunakan oleh Paulus. Misalnya di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Rasul 28. Itu perkataan Epimedes dari Kreta. Epimedes ini orang Yunani. Tapi Paulus menuliskan itu dan mengatakan itu. Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Itu perkataan Paulus. Tetapi sejatinya itu adalah perkataan Epimedes dari Kreta. Atau selanjutnya dia berkata begini, sebab kita semua adalah keturunan Allah juga. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Tetapi perkataan itu adalah dari Aratus atau Kleantes. Ini filsuf-filsuf Yunani. Dengan perkataan Paulus yang menyerap pemikiran-pemikiran Yunani ini, dapat dipastikan bahwa Paulus belajar tentang pemikiran-pemikiran Yunani pada waktu itu. Bahkan nanti kita akan melihat gaya penulisan Paulus yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani dalam surat-suratnya di dalam Perjanjian Baru. Itu nanti akan kita lihat. Lalu kemudian terakhir, tentu sebagai manusia, Paulus walaupun sudah banyak berkarya, memberitakan Injil, lalu mengalami pertobatan, menjadi pengikut Kristus, tentu dia akan meninggal juga. Mangkat atau panggilan ilahi. Paulus itu meninggal tapi sebelum meninggal nanti kita akan bahas dulu bagaimana penganiayaan Kristen yang dilakukannya. Dia sebagai orang yang Yahudi yang menganiaya Kristen. Dia meninggal itu tahun 64 atau tahun 67. Paulus itu meninggal. Nah, tapi sebelum dia bertobat, Paulus itu adalah seorang penganiaya orang Kristen. Itu pasti kalian sudah tahu ceritanya dalam sekolah minggu. Nah, inilah dulu pengantar awal tentang Paulus. Tentu kita akan dalami lagi dalam pertemuan berikutnya. Sehingga kita akan semakin mengerti siapakah Paulus yang menjadi tokoh utama dalam kitab-kitab yang akan kita bahas dalam pembimbing PB2 satu semester ke depan. Baik, silakan bertanya dalam WA group. Nanti kita akan diskusi, kita akan saling sharing pengetahuan di dalam WA group. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkisar tentang Paulus, ini pendahuluannya Paulus boleh. Dan kita harus ingat bahwa ini hanya pembimbing. Jangan bertanya tentang teologi Paulus dan sebagainya, karena nanti itu ada saatnya kalian belajar teologi Paulus atau teologi Perjanjian Baru 2 atau teologi Perjanjian Baru 1. Ada saatnya nanti kita akan belajar tentang teologi-teologi dan pemikiran-pemikiran Paulus. Ini hanya
pembimbing atau pengantar untuk memasuki sebuah mata kuliah lanjutannya, yaitu apa? Teologi PB 1 dan teologi PB 2. Oke ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan paling utama tentunya ialah tetap berdoa. Berdoa bagi orang tua, bagi kampus dan bangsa dan negara. Horas, Yakobo, menjua-jua, jua-jua. Ahoy.